Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo Yohanes lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema pada saat ini yang ingin Romo berikan adalah masih terkait dengan doa. Sebagaimana kita ketahui di awal pembicaraan tentang doa, mempunyai fungsi sebagai makanan, juga mempunyai fungsi sebagai alat untuk bisa kita didengar oleh Allah. Ya? Dan doa juga di sini dikatakan sangat penting di dalam kehidupan manusia. Apapun yang kita lakukan itu harus didasarkan oleh doa. Apapun yang kita pikirkan itu harus didasarkan atas doa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita terkontrol. Hati-hati di dalam mengucapkan apapun saja. Dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Roh Allah melalui energisnya akan menuntun kita, membimbing kita, mencerai kita. Sehingga dengan demikian ada kehati-hatian di dalam berbicara kepada siapapun juga. Nah, atas dasar inilah dikatakan oleh Jana Suci Markus San Askestik demikian. Apapun yang kita lakukan atau katakan tanpa doa selalu berakhir pada dosa atau bahaya dan dakwaan bagi kita melalui perbuatan dalam suatu cara yang misterius. Jadi kalau demikian doa ini mempunyai peranan sangat penting. Supaya apa? Supaya percakapan yang kita lakukan, pikiran yang kita punya, itu jangan berakhir di dalam dosa. Karena apa? Karena doa itu yang membimbing kita punya hikmat. Bahkan doa ini yang menjadikan kita sabar di dalam segala hal. Karena itulah jangan pernah kita meninggalkan doa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Juga dikatakan oleh Jana Suci Iskat dari Syria demikian. Doa orang yang tidak menganggap dirinya orang berdosa tidak diterima oleh Tuhan. Bahaya tuh. Jadi pada waktu kita doa itu artinya bahwa kita ini harus merendahkan diri, merasa hina, merasa tidak mampu, dan merasa nothing di hadapan Allah. Nah, doa yang didasari atas keberdosaan, kerendah hatian, dan ketidakmampuan inilah menjadikan kita ini dituntun dan Allah itu berkenan di dalam kehidupan kita. Karena dengan merasa tidak mampu, merasa berdosa, dan kotor di hadapan Allah, maka menunjuk pada kerendah hatian dan sekaligus orang itu memang membutuhkan sosok yang suci, sosok yang mulia, dan sosok yang sempurna, yaitu Allah untuk ada di dalam kalbunya. Adanya Allah di dalam kalbu dan pikiran orang yang berdoa dengan pengharapan yang sungguh di hadapan Allah itulah yang menjadikan Allah itu membimbing, mengarahkan, dan membawa kepada jalan-jalan Allah. Sehingga kalau orang itu berjalan di dalam jalan-jalan Allah, maka segala sesuatunya itu akan dituntut. Nah, dituntutnya kita oleh Allah di dalam melakukan setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap kehendak, maka akan merefleksikan apa yang memimpin kita, yaitu Allah itu. Sehingga dengan demikian perbuatan-perbuatan kita, sikap-sikap kita, kata-kata kita ini menjadikan kita ini betul-betul merefleksikan hubungan Allah dalam dirinya sendiri yang bersifat trinitarian itu.
dikatakan Allah mendengarkan dan mengabulkan doa seseorang yang melakukan perintah-perintahnya. Maka pertanyaannya adalah, apakah kalau demikian Allah itu tidak mendengarkan orang yang tidak melakukan perintah-perintahnya? Jawabannya dengan tegas dikatakan ya. Allah itu hanya mendengarkan orang yang melakukan perintah-perintahnya. Karena perintah-perintah yang didengar itu akan meneruskan tentang karakteristik Allah kepada orang lain. Nah, kalau itu adalah karakter Allah, maka perintah-perintahnya itu tentu saja adalah perintah yang wajib, perintah yang sempurna, perintah yang suci, yang membawa orang untuk mengikuti jalan-jalannya, yaitu laku suci di dalam kehidupannya. Juga, perhatikanlah Allah melalui perintah-perintahnya. Kata Jana Suci Yohanes Chrysostomos. Tujuannya apa? Agar dia mendengar engkau di dalam doa-doamu. Coba kita lihat di sini. Dengan melakukan perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kita, mengasihi, memperhatikan orang lain, tidak kikir, tidak sombong, tidak egois, dan selalu menyalahkan orang lain, maka sifat seperti itulah yang akan mempunyai dampak yang positif, karena apa? Allah akan mendengarkan doa-doa orang yang betul-betul mengikuti perintah-perintah Allah. Seorang yang menjaga perintah-perintah Allah selalu bijaksana, selalu sabar, dan tulus di dalam doa-doanya. Nah, ini adalah merupakan suatu fondasi kita. Dan kita diingatkan betul supaya melakukan segala sesuatu ini harus tulus. Ya, harus tulus dan bijak. Sehingga dengan demikian Allah berkenan untuk menambah rahmat di dalam kehidupan kita. Misteri doa tersimpan dalam penjagaan kita akan perintah-perintah Allah. Jadi kalau demikian, jikalau kita berdoa, misteri Allah itu tersimpan di dalam kalbu kita dan mengingat akan perintah Allah tentang bagaimana hidup itu yang sebenarnya. Jadi kalau demikian, doa itu memegang peran penting, saudara, di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa katakan, orang bijak tentu akan mengatakan demikian. Anakku, jangan pernah engkau meninggalkan doa. Doa itu sangat penting, anakku, di dalam kehidupan. Dengan doa dan mengikuti perintah-perintah Allah di dalam hidupmu, maka segala apa yang engkau minta akan didengar, akan dijawab, dan akan diwujudkan di dalam kehidupanmu. Karena itulah jangan pernah meninggalkan doa. Karena doa itu bak nafas, bak makanan yang dapat menggemukkan di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan layak dan berkenan di hadapannya. Demikian paparan yang dapat Romo berikan pada saat pagi hari ini. Kiranya ini akan membimbing kita untuk mengingat doa di dalam kehidupan kita keseharian. Nun, Tuhan memberkati kita semua. Amin.